Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati orang-orang tua kami, yang terhormat pemerintah setempat, sama-sama kita muliakan para mursyid, para khalifah, para guru-guru kami, para ustaz, para imam, para khatib, para bilal, yang terhormat seluruh komponen badan mushola, pembina, penasehat, pengurus dan anggota, yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, para ilmuwan, para cendekiawan, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda dan para panitia, anak-anak kita sama sayangi, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diizinkan Allah untuk datang dan untuk bertemu dalam rangka mensyiarkan agama, dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan Maulid dan Maulud malam ini, rekan-rekan para pemuda, para remaja, ada silsilah keturunan para khalifah kita. Itu kalau kami tidak salah berasal dari Syekh Abdul Rahman Abdul Wahab Rokan. Itu Syekh Abdul Wahab Rokan itu Bapak Ibu, mulai dari Rokan Hulu, berlayar dimanapun ia berhenti, dia membangun masjid dan membangun musola. Di sana mendirikan masjid dan mendirikan tharikat. Itulah beliau. Maka di Rokan Hulu itu dikenal dengan 4 suku atau 4 raja. Ada Raja Rambah Rambah, dan Raja Tambusai, kemudian Raja Rokan, kemudian Koto. Kalau salah mohon diperbaiki. Jadi dari raja-raja itu kami kemarin sampai ke Koto Intan atau Kota Intan. Situ alhamdulillah masih banyak para khalifah kita, para mursyid kita, dan kemarin baru keluar dari Solo. Kita peringati Maulid Nabi di sana. Itu juga seluruhnya dari guru-guru kita dulu, terutama Syekh Abdul Wahab Rokan. Sampai ke sini, inilah atau dicatat oleh mursyid kita yang mungkin bisa kami, untuk kita anak-anak muda, untuk kita ketahui, ya. Ya, di sini dicatat sangat banyak sekali. Kalau tidak terbaca oleh kita yang lain, tentu kita mohon maaf ya Pak Buya. Kiai Haji Siddiq atau Syekh Maksum Kualat Tambusai. Kan itu yang saya bilangkan tadi, dari Tambusai sana. Atau makanya ada disebut dengan Harimau Tambusai. Atau raja-rajanya banyak itu. Para mursyid dan para khalifah. Maka dikenal dengan 1000 suluk. Kemudian ada Kiai Haji Bakar, itu dari almarhum. Pada umumnya mereka ini sudah meninggal semuanya ini. Yaitu Kiai Haji Ja'far. Kiai Haji Ja'far ini apakah sama dengan di Tanjung Alai, Kampung Godang,
atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalau secara suluk mereka tidak sama. Ini alirnya dari Syekh Abdul Wahab Rokan. Kemudian ada lagi Kiai Haji Darwis almarhum, kemudian Kiai Haji Amin, Kiai Haji Seri, Kiai Haji Atori. Kiai Haji Atori, kemudian Kiai Haji Amir. Itulah di Sikodo. Ya Pak, yang semua yang dibilang tadi itu sudah di sini. Kini dilanjutkan oleh Kiai Haji kita Wahyu. Mohon maaf nih Pak Yai, ya masih sehat alhamdulillah ya. Okay. Jadi mak dan ayah, orang-orang suluk dan orang torikat dan berkhalwat, kita secara tak langsung berutang budi kepada para mursyid dan para khalifah. Kenapa berutang budi Ustaz? Mereka itu adalah orang-orang abid, cinta ibadah dan alim, beramal ia dengan ilmunya. Jadi mereka yang rajin zikir, yang rajin tahajud, yang rajin duha. Sepanjang ada di kampung itu orang berzikir, sepanjang ada di kampung orang itu masih ada beribadat, bala dan mara bahaya dijauhkan oleh Allah. Sementara awak kau lolok-lolok loma aja. Lolok-lolok loma, maupun macam-macam. Tapi para mursyid, para khalifah awak bertahan mereka dengan abid, dengan ibadah. Jadi itu untuk kawan-kawan kami, anak-anak muda, rasa berutang budi. Setidaknya membalas budi mereka, para mursyid-mursyid awak yang sebut tadi, yang kini diwarisi oleh Kiai Haji Wahyu, ya hormati dan muliakan ulama. Karena Nabi Muhammad itu ahli warisnya ada dua. Ahli waris secara nasab, ahli waris secara warisan. Kalau ahli waris secara waris itu siapa Ustaz? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris Nabi secara tidak keturunan. Karena waris-waris ulama itu adalah amanah dari Rasul. Al-ulama'u warasatul anbiya. Bersyukur kita di Tompek Kampung awak iko ada surau suluk, ada surau torikat yang mereka berkhalwat berzikir untuk ketentraman kampung awak, negara awak. Itulah sekedar dapat kami bacakan. Kalau kemarin itu juga kami sampai ke Pulau Godang atau disebut dengan Tiga Boleh Koto Kampar. Itu buya-buya awak situ mulai dari Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu tidak terkenal bonau, disebabkan inyo tidak uang pertama mendirikan suluk. Yang mendirikan pertama suluk yang disebut dengan Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani itulah uang yang berguru, termasuk berguru di situ Syekh Mudawali dari Aceh, yang terkenal di Aceh itu sampai kini. Kalau disebut doang Syekh Mudawali itu luar biasa, karena benar-benar Allah menitipkan wali Allah kepada beliau. Kemudian dilanjutkan Syekh Ja'far, kemudian dilanjutkan oleh Angku Saleh, kemudian dilanjutkan Aidarus, Buya Kiai Haji Aidarus, anak dari Syekh Abdul Ghani, atau yang berada di Tiga Boleh Koto Kampar. Jadi dari hulunya dari Rokan, kemudian 13 Koto Kampar, langsung takatompe awak itu sampai ke Sontang. Sontang situ tiba Sontang. Jadi di Sontang itulah berakhirnya dulu Syekh Abdul Wahab Rokan itu, sampai sini masih ada sejarah surau suluknya di situ. Cuman sayang tidak begitu tapaliau. Maklumlah kini kok kan kalau lain mendatangkan ya keluar pajak kan itu ya, diperbagus. Tapi kalau tidak, kalau pajak dah tidak diperbagus. Itulah negara. Mohon maaf buya-buya kami para mursyid, mungkin kalau ada yang tidak baca, dan kepada kawan-kawan kami yang pandai tulis baca, cuba bertanya ke buya-buya awak, pada mursyid awak, supaya dapat wak bukukan apa kelebihan daripada mursyid awak itu masing-masing. Pasti ada karamah di bait Allah Ta'ala berbeda-beda.
Baik Bapak dan Ibu, rekan pemuda remaja yang terhormat, kita coba tentang masalah maulid dan maulud Nabi. Kalau maulid Bapak dan Ibu berarti membaca awak sebelum lahir. Siapa Nabi Muhammad itu? Kau mohon maaf untuk anak-anak muda, ya kalau sudah mengaji itu, alhamdulillah. Kalau tidak berarti ayah-ayah awak, kau buya-buya awak mengulang kaji. Siapa Nabi Muhammad itu? Nih, saya kasih contoh. Allah adalah zat. Belum ada tempat, Allah sudah ada tempat. Maka Allah tidak berkehendak kepada tempat. Kalau Allah memerlukan tempat, berarti itu bukan Allah. Menunjukkan Allah ini ada, maka beliau ciptakan makhluk. Makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah nur. Disebut dengan nurullah, nur Allah. Maka Nabi Muhammad ini disebut nurun ala nurin. Nabi Muhammad adalah dari cahaya Allah. Kalau kini wak baca itu bagi kawan-kawan sekolah, tu sosek tu bid'ah tu nak ada dah. Nah, ada cerita tu dah. Nyo kadang-kadang macam itulah. Kalau nak sampai pengolahan awak, pengolahan orang wak patahkan. Padahal itu tidak. Nah, nur Nabi Muhammad kalau zaman sekarang namanya Bapak terjadi zat dengan nur terjadi tanya jawab. Allah tanya Nur, "Man anta?" Siapa engkau? Nur jawab, "Ana Rabbi wa anta abdik." Aku adalah Tuhan dan engkau adalah hambaku. Oh, tidak, diluruskan oleh Allah. Ana Rabbi wa anta abdik. Yang Tuhan itu ambo, yang engkau tu ciptaan ambo. Tidak. Terjadi muzakarah, terjadi perdebatan. Akhirnya, wahai Nur, kalau memang engkau adalah Tuhan, cari saya. Hilang zat. Hilang. Cari. Nak mana nak dicari? Dicarilah itu Allah Ta'ala. Atau dicarilah zat tu oleh Nur. Berapa lamanya Nur cari zat itu? Dalam kitab Dakhaiqul Akhbar, lebih kurang 300 tahun. Tak jumpa. Tak jumpa. Sampai berkeringat nur itu. Dah berkeringat, tak jumpa, baru timbul kembali zat. Allah kembali timbul. Gimana Nur? Denganku apa belum? Iya. Man anta? Baru menjawab. Siapa engkau? Nur jawab. Anta Rabbi wa ana abdik. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Makanya la ma'bud bihaqqillah illallah. Tidak ada yang patut disembah melainkan Allah. Kepada makhluk jangan disembah. Makanya kawan-kawan, apa-apa, ama-ama, rekan-rekan pemuda, jangan coba-coba cari Tuhan. Nabi Muhammad saya cari Tuhan tak jumpa. Kenapa? Karena Allah tidak punya tempat. Jadi kalau awak cari Tuhan, mereka cari di sungai, cari pohon kayu, cari polongan atau segala macam. Jumpa. Dengan apa Ustaz? Hantu. Nah, begitulah. Itu satu. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah nur. Yang kedua, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Takkan ku jadikan sorga, hai Muhammad. Takkan ku jadikan malaikat. Takkan ku jadi alam dan seisinya. Apapun namanya. Kalau tidak aku cinta kepada engkau, hai Muhammad. Coba. Ada orang nak cakap. Alah, sama aja Muhammad itu juga Muhammad awak. Apalah bedanya Muhammad itu dengan awak? Sama aja, nyon. Tu orang kampung kami banyak macam itu. Berasa di Tanah Putih. Tanah Putih, dia apa namanya? Cuma Raho. Ada juga orang nak cakap macam itu. Sama aja. Tidak. Nabi Muhammad tu kekasih Allah. Kekasih Allah. Satu, nur Allah. Yang kedua, kekasih Allah. Yang ketiga, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah pilihan Allah.
Nah, begitu 12 Rabiul Awal datang, mau lahir Nabi Muhammad dalam bentuk jasad dan roh. 12 Rabiul Awal. Malamnya ada yang sibuk tak menentu. Siapa? Abu Lahab juga Abu Jahil. Mundar-mandir, mundar-mandir. Kamu kau ke belakang, kamu kau ke belakang. Ngapain Ustaz? Agak-agak apa bahasa awaknya? Angin-angin dingin badannya. Kenapa panas-panas dingin Pak Ustaz? Itu yang namanya ponaannya Muhammad akan lahir. Musuh bagi Abu Lahab dan Abu Jahil. Tapi ada terdetik dalam hatinya. Dia panggil Suhaibah. Suhaibah. Ya Tuan. Tengok itu Mina tu dah lahir anaknya. Mina mana Tuan? Itu yang suaminya dulu Abdullah yang meninggal itu. Oh, ditengok. Belum Tuan. Tengok balik. Kiranya Abu Lahab dan Abu Jahil. Allah. Innallah ya'lamu ma tusirru. Sirrin. Sirrun ala sirrin. Belum terdetak dalam hati awak ni. Allah sudah tahu. Kiranya dalam hati Abu Lahab dan Abu Jahil. Ada zarrah. Sebesar zarrah. Ada kegembiraan sikit menunggu kedatangan ponaannya itu lahir. Maka diceritakan dalam kitab Tarikhul Islam, Abu Lahab dan Abu Jahil tiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah sikit. Karena ada dalam hatinya agak gembira menunggu kedatangan Rasulullah. Abu Lahab aja dapat syafaat, Abu Jahil aja dapat syafaat. Apalagi awak menjalankan syariat beliau, awak berselawat kepada beliau, awak menjalankan ketaatan beliau sampai hari ini. Mudah-mudahan awak besok di padang mahsyar semuanya dapat syafaat, bukan hari Senin tapi siang dan malam. Amin. Itu Pak. Abu Lahab aja dapat apa yang tak. Tapi Abu Lahab kampung dia dapat. Tahu tak atun ta'ala. Ustaz, ya. Apa bedanya Abu Lahab dulu dengan Abu Lahab sekarang Ustaz? Oh, ada bedanya. Kalau nur Allah, nur Nabi Muhammad bersemayam dalam diri kita, hidup, berarti orang itu mau ditunjuk ajar. Kalau nur Nabi Muhammad dalam diri kita ini tak ada lagi apinya, katanya tak ada cahayanya lah Pak. Dah dicas tak ada apinya dah. Orang itu ditunjuk ajar tak mau. Dia bilang tak mau, diajak tak mau, disebut melawan. Itulah keturunan Abu Lahab dan Abu Jahil. Yang di kampung awak kan namanya Abu-Abu Angin. Mana angin orang juga. Dia kampung awak macam itulah. Buat rumah orang, awak lah nangis. Melaki orang, awak lah nangis. Ada orang bayi dia laki bini, awak lah nangis. Macam-macam lah. Menambah kawan bini, awak lah nangis. Tu lah bini saudara lu pakai tuan tu. Banyak yang lomba bini ni tu. Oh, besok kita buat besok nikah masal tu. Kita arak-arak dengan becak dihiasi. Nah, itu Bapak. Jadi Nabi Muhammad pilihan Allah. Malam 12 Rabiul Awal kucar-kacir itu mundar-mandir Abu Lahab, Abu Jahil. Awak hendak mundar-mandir kayak begitu bukan takut ada musuh, tapi benar-benar kita peringati Maulid Nabi, rasa gembira, rasa syukur, menghormati dan memuliakan beliau. Pasang tenda, pasang lampu, bawa tikar, bahkan sound system. Cik, dicoba. Cik. Saya rasa mereka-mereka yang tak diam atau 2 hari, 3 hari, tak seminggu, 2 minggu, mungkin mereka lebih duluan besok dapat syafaat. Amin. Jangan diremehkan. Belum tentu saya, belum tentu ketua, mungkin pemuda remajanya dan tangga-tangga Sarawaknya dan putih-putih terompanya. Ama-ama juga begitu. Rasa gembira, lagu toroyong pula buat kue, buat iko. Mungkin orang yang dermawan minum beli air, buat ini macam, mungkin itu lebih dicatat oleh Allah. Itu rahasia, itu sebut sirrun ala sirrin. Jadi kawan-kawan kami jangan minder. Dia tak pandai dah, dia suruh kau marhaban tak pandai bahasa Quran, protokol tak pandai. Tidak. Awak kau jurusan berbeda. Kau masang sound system kau tak kau jap dah kau pakai tua lama. Makanya kalau ada undangan itu dipanggil son ini ya, diundang jam 9, jam 10 apa baru tiba. Sejam lalu, cek, dicoba, cek. Itulah dah. Ya itulah permainan mereka.
Makanya kalau ada band ini jam 10 diundangnya boleh, baru tiba melaguinya 5 lagu. Datang Zuhur, datang berhenti pula. Nanti pada Zuhur menyanyi pula ompek lagu. Habis datang lo asar. Si asar melagu lah 3. Pas 2 boleh lagunya, kau naik 3,5 juta. Kalau rombongan Rebana tadi diundang, diundang jam 9, jam 8 lah tiba bang. Betul? Jam 8 tu langsung naik cari rincing. Langsung tu tak tung tak. Itu bukan 12 lagu. Ompek 8. Bayarnya berapa? Murah, bukan 3.500.000, 350.000. Si Jawa dan usul ni mama Rebana tanya bang, makannya banyak. Bukan makannya banyak, karena personilnya banyak. Bu. Awak santai, nak ngaji tak lama-lama. Dah dibilang pakai tua tadi. Sampai jam 2 boleh jadilah. Ibu sanggup? Bapak sanggup? Saya tak sanggup. Kalau Pak Mursyid, Pak Khalifah, apalagi dah kerja dia duduk kayak gini, ya dah capek-capek. Karena dah biasa. Sampai subuh pun tambah tawajuh. Sampai jam 6 pagi nak ada capeknya biasa aja. Karena itu sudah makanan mereka. Nah, lahir Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Itu sebelum lahir. Apa dinampakkan Allah kebesaran Nabi Muhammad itu Ustaz? Satu. Yang tergantung di Ka'bah. Mohon maaf. Tunjukkan kata Ka'bah mereka kan. Pokok umpama ada Ka'bah di situ. Itu yang namanya patung-patung yang disembah Yahudi, Nasrani, Majusi itu, Lata, Hubal, Lahuza dan segala macam, itu roboh semuanya. Jatuh Pak. Tidak ada orang yang menjatuhkan karena kebesaran lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, tentara Abraha. Kencangnya bukan main, ingin menghancurkan Baitullah, menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah, tentara Abraha, pasukan gajah. Itu kalau lewatnya itu antara Musdalifah dengan Mina. Kalau kita berangkat haji atau umroh itu ziarah ke sana, ini Arafah, ini Musdalifah, ini Mina. Di antara Mina dan Musdalifah itu, disitulah lewat tentara Abraha. Bukan main banyaknya. Tapi Allah tak izinkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Diturunkan Allah Ta'ala tentaranya. Itu baru burung ababil bawa dipatoknya batu. Dijatuhkan. Kalau naik punggung gajah, tombok di pawik gajah. Mati. Coba bayangkan. Peluru mana yang bisa menembak contoh lambung tembus. Bagi Allah tanya ke buya-buya waktu kajinya. Fa'alul lima yurid. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Jangankan dengan itu. Rasulullah berperang Badar 300 lawan 3000. Menang. Kenapa? Karena ditutup oleh malaikat. Wajah-wajah mereka itu sudah tutup. Tinggal menyerbu umat Islam. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya di dalam tenda kita, di teras masjid, dalam musola sekeliling kita ini ada barang yang tidak tampak, tapi Allah pagar. Siapa yang memagar kita sekarang? Satu, malaikatnya Allah. Saya yakin dan percaya ini banyak malaikat rahmat dekat kita, banyak malaikat maghfirah. Yakinlah itu. Kalau Allah, apa lagi? Tahu apa yang kita perbuat. Kebesaran Nabi Muhammad lahir dan patung-patung pada roboh, pada jatuh, kemudian tentara Abraha hancur, tidak diizinkan Allah Ta'ala untuk masuk ke tanah haram Baitullah itu. Apalagi kebesaran Nabi Muhammad Pak Ustaz, lahirnya Nabi Muhammad membawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad lahir membawa rahmat, menyenangkan. Digendong oleh ibundanya yang mulia Siti Aminah. Siti Aminah tenang. Ayah tak ada lagi, dah meninggal. Emak meninggal pula, diasuh oleh atuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib senang. Tapi Abdul Muttalib mendidik cucunya luar biasa. Abdul Muttalib orang kaya, nyo juragan, inyo banyak piti.
Tapi cucunya Nabi Muhammad tidak dia mewahkan. Kalau bahasa orang kini awak, yo kakeknya kayo kenapa tidak dibolehkan Honda, bolehkan mobil, macam-macam lah. Tidak. Nabi Muhammad oleh atuknya disuruh kebala kambing. Coba. Mama lihat tu kambing. Bu, tahu kambing? Pernah makan daging kambing? Pernah jadi kambing? Tapi itulah Pak Buya, orang-orang tua kami, kambing yang di Arab dengan kambing awak di Siko, jauh bedanya Pak. Jauh bedanya. Satu, kambing Arab itu patuh-patuh. Kalau pergi kita ke Mekah bayar dam, pegang telingo kambing tu Siko, yang ompek pulau ompek ikut tu mai ikut aja. Nak ada dia lalau dah. Mai ikut aja. Tiba-tiba sembelih satu orang, tak ada yang pegang. Hanya satu orang yang menyel. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tak ada melawan-lawan, tak ada melompek-lompek. Ada kami Allah. Buat makan, tak jual ada naik tangkuk, tak ada naik kuduk, tak ada. Iya. Hanya godang-godang, kambing tu bang godang-godang. Tak sama dengan kambing awak Siko. Kambing awak ketek-keteknya ketika disembelih, abalimo tukang pogangnya tu bang. Iya tukang balimo, yang megang kakinya lain pula, yang mapo dadonya lain, yang kaki tangannya lain pula, yang mapo kepalanya kok lain, kalau lidah. Begitu dimasak kambing kampung itu, oh lu nak makan dagingnya kuahnya, ala nanya kudu awak katanya. Nanya tensi awak dia, kenapa? Nyo kambing awak Siko mada. Lu tahu mada tak? Pelawan. Tu, jadi nampaknya hewan itu menengok perangai awak je nampaknya Pak. Kalau sempatlah itu kambing Arab tu bawa ke Indonesia, itu 2 hari 3 hari kayak dikasih suntik badannya besarnya itu. Kalau bawa kambing kita ke Arab sana, tak 2 hari 3 hari, 2 jam mati. Ada yang dimakan? Tak ada. Yang dimakan tak ada. Rumput mana ada di sana? Yang adanya pasir, kertas, plastik. Itulah dimakan kambing sana. Kalau sebab kambing situ kalau datang ke Siko, nampak rumput hijau tu. Tu jadi bapak dan ibu yang terhormat, kenapa Nabi Muhammad tu suruh kebala kambing? Supaya besok dewasa sabar. Sabar. Kambing wak kobek membebek-membek, wak ikitnya melompek-lompek. Pokok ke mana beda aja Pak. Lai jelas Bu. Bu lai faham. Kalau you apa aja lah. Semangat lah. Macam orang kematian laki ya nampak. Tak. Dan apa lagi? Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Meninggal ayahnya, meninggal ibunya, meninggal atuknya. Hidup dengan paman. Paman pun senang. Senang. Dah meninggal semua. Tak ada lagi yang memblokir. Tak ada lagi yang membantu. Hidup sama kawan. Kawan senang. Sampai minjam uang sama Siti Khadijah, Siti Khadijah senang. Sampai menikah dengan Siti Khadijah, Khadijah senang. Begitulah Nabi Muhammad. Akhirnya awak buka diri awak. Sejauh mana baru awak bisa menyenangkan uang? Coba. Suami sejauh mana baru menyenangkan istri? Bu, ibu bangga dapat laki kini atau kecewa Bu? Takut ini corenya tu bang. Coba, jadi suami-suami yang menyenangkan. Bagaimana istri senang, bahagia. Sesuai dengan tujuan awal dulu waktu cinta-cintaan. Ikon tak lain pula. Panggil bini tak sayang-sayang. Ke bini uang dalam HP tu. Dalam HP tu ke bini uang. Ya sayang. Ya yang. Ke bini uang apa sayangnya. Ke bininya apa kau ya kau nya. Coba menyenangkan bagaimana suami menyenangkan. Menyenangkan istri. Dapat rezeki makan sama-sama. Coba tengok Nabi Muhammad menyenangkan Siti Khadijah. Menyenangkan. Siti Khadijah tak ada punya apa-apa yang dimasak. Nabi Muhammad pulang dari masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ada ndak nasi? Qalil ya Rasul, ada sedikit. Alhamdulillah. Yang ada ndak buah korma? Habis ya Rasul. Alhamdulillah. Kita puasa ya. Begitu Nabi Muhammad nak ada bongi-bongi dah.
Kau awak laki kajak-kajak bongi ke bini, kajak-kajak bongi ke bini. Terlambat kaus kaki, bongi. Terlambat kopi, bongi. Terlambat simir sepatu, bongi. Terlambat pergi undangan, dek bodak-bodak, bongi. Kamu kadang-kadang kalau tengok wajah mak aku pakai tuanya dah, tengok wajahnya. La ilaha illallah. Ibu pun tengok wajah, tengok wajahnya. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Coba senangkan istri. Oh, istri awak senang. Gimana? Kita solat. Ibu kalau dapat suami solat senang hati pandang. Kalau suami rajin pergi musola senang apa tidak? Kalau suami rajin puasa senang apa tidak? Kalau suami rajin baca Al-Quran senang apa tidak? Kalau suami penjudi, pemabuk, sakit hati pun tidak? Ceraikan aja, Bu. Coba Pak, bayangkan itu. Dulu bukan main gayanya, kayak orang taat, kayak orang soleh. Alah menikah, lah punya anak, tak semuanya semayang. Apa harus hati-hati Pak? Ini belakang saya juga harus hati-hati nih. Nggak di sini, kan belakang lebih parah, mau tengok. Hati-hati gimana Ustaz? Sang suami, sang ayah punya anak gadis. Besok mau menikah anaknya. Ayah tak solat, ayah pembohong, ayah penjudi, ayah pemabuk. Jangan sekali-kali ayah bertindak menjadi wali waktu anaknya menikah. Bahwa batal menikah. Malah ada dalam kitab itu, bahwa fasik hukum nikah. Coba, ibu kalau suami besok menikahkan anak, ayahnya tu tidak solat, ayah tu pajudi, ayahnya paduto, ayahnya pemabuk. Ibu jangan diam. Waktu tu, hei Kariman, iya Pak, aku nikah. Pak Kuah, jadinya jadi wali Pak Kuah. Nya pemabuk ada paduto, tak boleh ada padutonya. Amira padam nak mukanya ada orang banyak tu. Nah, kalau tidak dari awal-awal, abang, dengan bijak bang, ini anak 1 bulan lagi mau menikah nih bang. Solatlah bang. Kalau abang tak solat, malulah awak sama orang nanti. Kalau abang tak mau juga, nanti saya bilangkan sama Pak, kau ada penorang banyak. Jangan marah semua awak dah. Tanggal maraton telinga ada penorang banyak, ada tahu? Itu Pak. Kalau tidak nanti batal nikah, berumah tangga juga, itu namanya zina. Lahir anaknya besok jadi wali pula ayahnya, batal. Besok jadi ini kalau cucunya jadi wali pula ayahnya, batal. Itu yang disebut dengan zina 7 keturunan. Kita tidak mau seperti itu. Makanya syariat Nabi Muhammad gimana? Membuat kita bahagia, tenang, aman dan damai. Lahirnya Rasulullah ke dunia ini membawa ketenangan, membawa kedamaian. Gimana cara tenang Ustaz? Baca caranya Ustaz. Bagaimanalah nak tenang itu Pak Ustaz? Caranya la ma'bud bihaqqillah, iyyaka na'budu wa iyyaka sujud di hadapan Allah. Cobalah tanyalah sama mursyid, sama Pak Khalifah awak ini, sama Pak Imam. Cobalah tanya. Dikasih jadi, tak dikasih tak apa-apa. Diundang jadi, tak diundang tak apa-apa. Dulu di kampung saya itu tiba musim hujan, bapak dan ibu, banjir sampai 1 meter dalam rumah. Padahal sampai ke leher gini-gini aja jalan. Tidak ada dapat bantuan, tidak ada. Dah 4 hari tenggelam dalam rumah itu. Masuk ke 5 hari, barulah lewat sampan kepala desa bawa bantuan. 1 rumah, 1 supermi. Cik Umar, Cik Supermi. Awak beradik kakak berlimo. Mak jual ayah berdua lah 7. Cik Supermi dapatnya tonang je mak tanya. Dia masak Supermi, yang congok dapat 3 sendok, yang tak congok tinggal airnya aja lah. Tenang. Orang yang beribadat kehadiran Allah, tenang pikirannya, enak perasaannya. Kini kenapa orang galau? Galau. Panas saja badannya, padahal sawitnya luas, padahal boksitnya banyak, emasnya banyak, depositonya banyak, mobil ancak-ancak, mewah-mewah, tapi tidak tenang. Kenapa? Karena sikit, kadang-kadang tak ada ibadah. Tak sempat solat asar, mandi je maghrib kadang-kadang tak lambat. Masya Allah. Baiklah. Kalau sekarang nak dibaca mak, entahlah. Muharram dulu ditukar kawan harinya. Maulid Nabi kini ditukar lo harinya. Kini azan tak lo boleh pakai mikrofon dah. Pondok pesantren kan ditutup pula dek kawan. Itulah kini tujuannya. Kenapa? Mengkafirkan kita bersama. Apa lagi tujuannya? Bunuh para ulama, 1000 ulama.
Itu target mereka. Maka banyak ulama awak, banyak ustaz awak, banyak imam awak lama meninggal. Tak ditembak, ditusuk. Tak ditusuk, disuntik. Masuk masakit mereka. Covid, kolunya mati. Kalau itu dibaca ke panjang cerita tu. Ya tu tak? Awak ingin aman, ingin tenang. Apa resepnya Ustaz? Rasulullah hadir membawa ketenangan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad kasih contoh. Untuk tenang tu gimana? Banyak ibadat kehadiran Allah. Allahu Akbar. Ke masjid. Ini sekitar awak-awak rumah kampung ini adalah nak 30 kakak. Tak usah banyak-banyak. Ada 30 kakak begitu ah. Ada kan 30 kakak. 5 orang demam. 5 orang lagi itu mohon maaf datang bulan. Tinggal 20 kakak. Tak apa-apa. 1 orang maghrib 1 rumah. Maghrib 1 orang 1 rumah. Maghrib. Itu 20 orang isinya. Kalau sempat suami istri 40 orang. Ini kadang-kadang solat subuh 2 saf aja. 2 saf solat subuh. Coba. Imam 1, makmum 1. 2 aja. Padahal Masya Allah. Dulu tanyalah sama buya-buya kita ni. Jam 4 subuh. Apa namanya di kampung awak tu? Tabu. Kalau ayah yang bangun, bok bangun subuh. Kalau ayah yang bangun, tuan kata ibu. Tuan bangun. Dulu nak kayak begini. Ngambil uduk ke sungai, buang hajat ke sungai. Listrik tak ada. Yang ada listrik tradisional. Panjangnya. Gasnya sika. Kuek gas kencang api dujung. Ingat, masih kan? Kalau orang cowok tak ada suluh. Kalau orang cowok tu obor. Orang cowok. Iki ada orang cowok? Iki ada orang cowok? Biro sici loro telu? Sampai songo? Ropopo. Apa kabare? Opo kabare bo? Apa api-api? Terserahlah. Penting aman, damai. Coba, orang azan di masjid dulu, mana ada mikrofon? Tak ada. Yang azan udah tua. Allahu Akbar. Kayak gitu aja dulu. Imamnya lebih parah lagi itu. Allahu Akbar. 2 saf ayah di depan, 3 saf ama-ama di belakang. Itu dulu. Coba sekarang jam 4:30 suara Al-Quran dah heboh dengan tadi bencik sana dan konon kana kene. Pokoknya ada tak kono-kono sodo. Al-Quran dibacakan. Dengar ke rumah-rumah. Apa awak cakap di rumah? Dah ngaji orang di musalla. Dengar ngaji orang di masjid. Dengar oleh kita. Habis surah Al-Quran datang surah kedua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Apa awak cakap? Nak azan orang lain. Dengar je dia awak. Sudah tu Allahu Akbar. Mungkin ada siaran agak irama lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai dengarlah lewat angin-angin kayak begini di rumah awak tu. Tak dari samping di depan, tak dari samping dari belakang. Masuk siarannya. Apa awak cakap di rumah? Lah azan orang. Habis suara azan tak dengar sekejap. Datang lagi suara agak cepat bunyinya. Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Apa awak cakap di rumah? Dah qomat orang. Imam tak mau ketinggalan. Ada mit koci kadang-kadang tempellah ke dadanya tu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Apa awak cakap di rumah? Lah solat orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa awak cakap? Lah selesai orang. Yang awak? Iya tu tak? Coba kapan kita robah?
Kapan? Ini maulidin Nabi. Ini lahirnya Muhammad Rasulullah. Pilihan Allah. Kekasih Allah. Kebesarannya luar biasa. Sampai hari ini tidak ada yang menandingi kebesaran Nabi Muhammad dan kemuliaannya yang diberikan oleh Allah. Coba. Padahal ngambil wuduk dalam rumah, buang hajat dalam rumah, listrik udah terang, musolanya bagus, mikrofonnya mantap, imamnya ndak kayak dulu. Kalau dulu, Allahu Akbar. Sekarang ndak lagi, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dah bagus. Awak lolok dan ada je kan kadang-kadang nengok orang kampung kau solat tak ada, ke musola tak ada, ke masjid tak ada, ngaji tak ada, gotong royong tak datang, musyawarah tak tiba, mati nak masuk surga lah tu. La ilaha illallah. Entahlah. Tapi itu di kampung saya, di kampung saya. Kalau di sini saya rasa lebih parah dari itu. Oh, ada dah tion dah ya, mantap. Sorting je. Mantap tu semangat. Manapun duduk jadi. Saya nengok anak-anak muda kayak begini luar biasa, ayah. Luar biasa, mak. Saya kadang-kadang salah nilai, saya salah konten saya. Ada anak-anak muda ni kadang-kadang bawa Honda. Yang. Kata saya, tak punya ngerti lah anak ni pakai Honda tu. Saya salah nilai. Tak jauh dari itu, waktu azan masuk, Allahu Akbar, saya pun mampir ke masjid atau SPBU. Anak muda bawa Honda tadi, kiranya dah duluan dia ngambil wuduk dari saya. Kata hati saya, Masya Allah, mohon maaf lah saya salah nilai saya. Hebatlah anak muda sekarang ni. Mudah-mudahan anak-anak muda yang kita tampilkan, yang bekerja sama dengan kita, yang membantu segalanya. Mudah-mudahan anak-anak muda kawan-kawan saya masuk surga semuanya. Amin. Luar biasa. Anak muda ni luar biasa. Kebangkitan dunia Islam. Yang kocik-kocik macam ini, mak ayah, jangan marah-marah sama mereka. Yang lompek-lompek tuanan di lu tuan tu Aminah kini, tuan tu tengok belakang tuan tu tengok. Tengok gaya-gaya kan. Tu Aminah kini tu. Beda lah. Yang mak-mak yang duduk ni mak Aminah dulu. Apa beda Aminah dulu, Aminah sekarang, Pak Ustaz? Kalau Aminah dulu tak mau keluar rumah. Kalau Aminah sekarang tak mau tinggal. Tu cobalah nanti. Kalau nak ditunjuk aja tu jadi Aminah sekarang dia tu. Cobalah tengok. Tak, ditunjuk aja mereka. Supaya besoklah mereka tu lah regenerasi. Yang macam berjanji, merhaban. Tu Aminah dulu yang hebat-hebat tadi tu. Besok tentu mereka tu lah lagi. Yang tak datang, yang pensan-pensan di rumah. Tu susah itu. Jangankan suruh bekerja yang anak-anak kayak gitu. Suruh makan aja tak mau dia tu. Betul atau tidak? Jangankan suruh kerja, jangan suruh belajar, jangan suruh ke musola. Makan aja suruh tak mau dia. Itu di kampung saya. Sini kan parah dari itu lagi kan. Masya Allah. Apalagi kebesaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul ibadat. Ahli abid, ahli ibadat mak dan ayah. Tak dapat i'tikaf dekat Kaabah kerana dilontari dengan kotoran onta oleh Abu Lahab, Abu Jahil dan kawan-kawannya. Balik Rasulullah di rumah. Di rumah Rasulullah ganti zikir dengan baca Al-Quran. Tak juga boleh oleh Abu Lahab. Muhammad, dikau berhenti di kau. Jangan baca Al-Quran. Sakit telinga kami ni, sakit. Tak dapat. Akhirnya Nabi Muhammad kemana lagi berangkat ibadah? Berangkat Rasulullah beribadah di Gua Hira, Jabal Nur. Itu disebut berkhalwat Nabi Muhammad. Berapa lamanya Nabi berkhalwat atau beribadat di sana? 40 hari, 40 malam. Inilah yang dikerjakan oleh buya-buya kita, para mursyid, para khalifah kita untuk berkhalwat atau suluk tingkat mubtadi, tingkat awal adalah 40 hari, 40 malam. Besok baru 30, 20, 10. Dan 10 itulah baru nampak siapa yang sungguh-sungguh beribadat itu, mencari mendekatkan diri ke hadirat Allah dengan cara tarikatnya itu, maka dapatlah gelar para khalifah. Kalau saya ni tak dapat gelar. Belum, kerana belum dibaiat. Dulu adahlah buya itu, Nanda, sini. Di kau ni masuklah, berkurunglah di kau. Tak 40 kerana sibuk 20 hari jadilah. Kerana di kau tu ada dasar ilmunya.
Berkurunglah di kau. Begitu nak ada niat nak berkurung, meninggal pula khalifah tu. Sampai di Gua Hira, alhamdulillah, Al-Fakir Kariman Ibrahim diizinkan Allah sampai masuk ke dalam Gua Hira. Berdiri satu duduk. Makanya Rasulullah di dalam Gua Hira itu, bila ia solat, malaikat Jibril duduk. Bila zikir Rasulullah, malaikat Jibril berdiri. Begitulah berada di dalam Gua Hira. Itu perjuangan masuk ke dalam luar biasa. Mendapatkan Hajar Aswad bersesak-sesak, berdempet-dempet, ada yang bertanggalan kupiah, ada yang tercampak istilahnya jilbab, ada kadang-kadang kain, macam-macam lah untuk dapatkan cium Hajar Aswad. Kalau sampai ke sana itu, ke Jabal Nur, Gua Hira, 3 kali dahsyat perjuangan untuk bisa masuk ke dalam itu. Saya yang mengasakan, orang lain entahlah, Allahu a'lam. Malam yang ke-40 Nabi Muhammad baru Allah Ta'ala kasih apa? I'jaz, mujizat yang paling besar baginda Rasul adalah Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana ma 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Pertama, Al-Quran turun, menggigil Nabi Muhammad, turun dari Gua Hira, menggigil. Sampai di rumah, terkejutlah Siti Khadijah. Kenapalah? Katanya Rasulullah menggigil kayak begitu. Kata istri, bang, sabar bang. Masuk dalam kamar, selimut aja ya, tidur ya bang. Ada maknanya tuh bang, ada maknanya. Pasti ada rahasia diberikan Allah. Sabar ya bang. Begitu Siti Khadijah, Pak. Kalau sempat lelaki kini kau menggigil pulangnya. Itu Siti Khadijah yang ditanya oleh Pak. Ada apa ni bang? Ada apa ni? Nak mati ni. Kalau sempatlah isteri saya bilang kayak gitu, dan coraikan bang, dan coraikan. Padusi sebanyak aku. Tapi alhamdulillah isteri saya sayangnya luar biasa. Tadi aja bilang, yang ya bang, saya wirid, mana bang wirid? Ton Karohil, copet pulangnya bang. Wah alumpailah suruhnya pulang. Kok ada macam itu, kok nak malu diorang, mau nambah rasanya. Sorry bro. Jadi Nabi Muhammad ahli ibadat, ahli tahajud, ahli duha, ahli zikir, ahli Al-Quran, ahli jamaah, ahli santunan anak yatim, ahli puasa sunat dan sebagainya. Sementara awak kau ahli apa awak kau? Coba ahli apa? Ibu ahli apa bu? Ibu ahli apa bu? Apa ahli apa? Tak dapatnya. Dibilang ahli tahajud, tak ada. Dibilang ahli duha, tak ada. Dibilang ahli musola jemaah, tak datang-datang. Coba kini wak robah. Inna Allah la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Allah tak merubah nasib awak kalau awak sendiri tak ada niat untuk berubah. Hamba mulai hari iko kan solat berjamaah ke musola. Macam apapun ponek lotiah, saya akan berangkat ke musola. Pokok saya solat ahli jemaah. Saya akan ahli tahajud tiap malam. Bagaimanapun ngantuk, capek, saya akan bangun solat tahajud. Paling tidaknya 2 rakaat jadi. Saya tiap pagi ahli duha. Saya tak, pokoknya saya ahli wakaf 2,000 satu hari, 2,000 satu hari, 2,000 satu hari. Pokoknya 2,000 berwakaf untuk ke musola ini. Kalau 2,000 awak sebanyak ni, ada 100 lebih. 2,000 satu orang. Satu bulan 60,000. 60,000 Bapak dan Ibu berarti dah 1 sak semen. 1 bulan terkumpul semen sebanyak 100 sak. Bulan besok 100. Bulan besok dah 3 bulan 300. Mau dibangun apa kita sekeliling musola ini? Coba. Mau dibangun apa? Di sini udah lengkap Ustaz, dah beres, nah dah mau dibangun lagi. Rumah siapa yang tak ada kamar mandinya? Yuk kita bangun dengan sedekah infak jariyah itu. Coba. Air bila berada di dalam kolam tidak mengalir, air itu akan bau sendirinya. Sekelilingnya akan gersang. Tapi air bila mengalir di dalam kolam itu mengalir, air yang dalam kolam akan jernih, sekelilingnya akan subur.
Makanya Rasulullah itu ahli sedekah. Oh, saya tak Ustaz. Ahli apa? Ahli Al-Quran. Pokok tiap malam, satu hari, satu malam, one day, one juz. Saya baca Al-Quran 1 juz sehari semalam. Zuhur 30 ayat. Asar 30 ayat. Subuh, Isya 30 ayat. Subuh 30 ayat. Zuhur 30 ayat. Lebih. Dah lebih. 1 juz 10 ayat. Satu hari satu malam. Oh, saya tak Ustaz. Kalau ayah-ayah ni sudah biasa. Saya ahli zikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah kalian sebanyak-banyaknya. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Makanya orang yang zikir, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha qiyaman wa qu'udan. Sebutlah nama Allah. Berdirikah di kau, berdudukkah di kau, apakah? Coba banyak zikir. Orang yang zikir, tenang pikiran, lomak perasaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Jiwa tenang. Bu, cobalah beriring suami istri. Subuh bangun, berangkat ke musola, balik ke rumah, minum teh manis. Itu buka jendela, buka pintu, rasanya angin rahmat masuk ke rumah. Tapi jam 6 belum bangun, jam 7 belum bangun, jam 9 baru bangun. Buka, bau rumah tu bau asap tak sedap. Betul apa tidak? Cobalah nanti. Makanya bapak dan ibu, bersyukurlah bagi mak dan ayah saya telah ahli ibadat. Yang belum, mari kita mulai. Jangan tunggu hari esok. Apalagi Ustaz, Nabi Muhammad SAW yang cinta sangat kepada umatnya. Waktu nazak sakratul maut, ummati. Tidak dicabut nyawanya oleh malaikat maut sebelum ditengokkan kepada baginda Rasul. Umatnya yang dulu masuk surga, bukan umat Nabi Adam, bukan umat Nabi Ayub, Yakub, bukan umat Nabi Idrus, bukan umat Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim. Yang dulu masuk ke dalam surga yang disediakan Allah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Saro ya siru siraan, sadarlah awak, insaflah awak, taubatlah awak. Nak ke mana awak? Pemuda remaja kawan saya, kawan-kawan itu nak ke mana? Nak main silalah, nak duduk di warung silalah, nak ngobrol-ngobrol sila. Tapi waktu solat, mari kita memulaikan solat kita. Oh, ayah saya mohon maaf yang agak udah berumur misalnya tahu, belum juga ada solat. Berapa sawit luasnya? Berapa kolam ikan kita? Berapa deposito awak di bank? Berapa duit yang emas kita tergantung? Tinggal satu kali solat, terganti tak oleh sawit yang luas itu? Terganti tak oleh duit yang banyak itu? Tak ada nilai di hadapan Allah. Berbahagialah abang ambo, ayah ambo, amak ambo. Oh, kalau para mursyid, para khalifah, para imam tak diragukan lagi. Cuma bapak dan ibu, kita yang belum punya persiapan. Hidup masih panjang. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Masih ada negara yang kita tempuh. Habis alam dunia, masuk alam kubur, alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim. Semuanya akan masuk ke dalam. Apa yang membantu kita? Siapa yang membantu kita? Tak ada. Kalau di padang mahsyar besok, dapat bantuan dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang dibantu yang dapat syafaat? Satu, umat yang menjalankan syariat Rasul, sami'na wa ata'na. Yang kedua, orang yang banyak bersolawat buat baginda Rasul. Bapak Ibu, mau saya bawa baca solawat? Pemuda remaja, mau saya ajak baca solawat? Ya, minta izin kepada Buya, pada mursyid, pada wali, pada
Imam-imam, mari kita berdiri berselawat kepada baginda Rasul. Silakan berdiri. Mohon maaf agak memerintah, tetapi tujuan saya tidaklah lain melainkan kita supaya besok diakui oleh Nabi Muhammad umatnya dan dapat syafaat dari baginda Rasul. Kepada buya-buya kami, para mursyid, para khalifah, para imam, guru-guru mengajarkan kita bagaimana menghadirkan roh Nabi Muhammad di hadapan kita. Mohon kiranya karena para mursyid selalu berkholwat, selalu bertorikat, selalu bersuluk, mohon hadirkan roh Rasulullah di hadapan kita. Mak dan ayah, orang kirim salam buat baginda Rasul langsung ke Madinah. Kita tak dapat ke Madinah. Kita hadirkan, bagi Allah tak satu pun yang mustahil. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Mudah-mudahan roh Nabi Muhammad dihadirkan oleh Rasul menjadi saksi para malaikat dan Allah juga menjadi saksi. Mudah-mudahan semua kita dan orang kampung kita yang tak dapat hadir, mudah-mudahan besok semuanya dapat syafaat dari baginda Rasul. Amin. Mak dan ayah, rekan pemuda remaja yang bisa mengikuti kami, ikutkan kami. Yang tak bisa, cukup dengarkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Rabbana ajirna minan nar, ya Allah ya Rabbana adkhilna al-jannah al-ula ma'an nabiyyika al-mustafa. Amin ya Allah, taqabbal minna. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu rekan pemuda, para remaja, solawat itu adalah perintah Allah. Ada orang kini-kini kok, ada kini-kini kok. Ya yang lain paham dah. Tidak ada itu selawat Nabi itu, tidak ada itu bid'ah,
Oh, itu. Tengok dalam Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, berselawat mereka atas nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kamu, wa sallimu taslima, berilah salam keselamatan dan kesejahteraan. Maka waktu azan selalu dibaca oleh orang tua awak dulu. Tanyalah sama buya sama mursyid awak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oh, ada kawan kini tidak setuju selawat, tidak ada lebih bid'ah. Yo, yang tidak setuju tak serahlah. Yang setuju awak lanjutkan. Tak usah awak bercokak-cokak. Oh, dulu ada menteri agama mengecek celana jingkrang. Kalau celana jingkrang tu haram, yang macam-macam iko. Uang celana jingkrang, oh yang sampai bawah tumit itu haram. Tak usah diperdebatkan. Nak jingkrang, nak di bawah tumit, asal yang mu berserawal lah iyo tu. Iya tu nak. Nah, jadi selawat itu adalah obat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa dawaiha. Solawat adalah obat hati, obat ketenangan. Mak dan ayah dulu masih ingat saya tu atuk, buya-buya, awak dah mempane, awak dicotok ular, apa segala macamnya, ada bontonyo, air putih macam itu. Jangan lupa baca selawatnya. Puah, minum. Baca selawat ya. Karena baca selawat adalah obat. Ketika Nabi Muhammad masuk ke Gua Sur, gua tadi Jabal Nur, ini Jabal Sur, tempat Rasulullah hijrah, masuk ke dalam gua, dipatok ular Abu Bakar, menangis meneteskan air mata, diambil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi selawat. Jadi kalau ada risau hati, tidak tenang pikiran, tidak lemah perasaan, laki-laki galau, perempuan galau, ditolak cintanya, tidak jadi menikah doh. Banyak jelas selawat. InsyaAllah lebih ganteng dapat dari itu. Dan nikah semua doh. Laki-laki aja. Baik Bapak dan Ibu rekan-rekan pemuda para remaja yang terhormat, cukup demikian pas hari jam 12 kurang 2 jam. Semoga apa yang saya sampaikan bermakna manfaat. Jadi ama ayah rekan pemuda, kami juga mohon doa. Ya, kami dalam berdakwah ini mutar-mutar ke kampung, ya satu rumah ke rumah, satu masjid ke masjid. Tentu doa dari mak dan ayah rekan-rekan pemuda sangat kami harapkan keselamatan kami berdakwah. Berdakwah buya-buya awak, ustaz awak, beginilah umat baru. Apalagi kalau sempat berhenti berdakwah, entah macam apa. Baik mak dan ayah, para ustaz, para buya kami, para rekan pemuda remaja, mari kita tutup acara dengan baca doa. Sebelum doa dibaca, kami mengajak kita bersama, mari kita berhadiah Fatihah untuk mak dan ayah kita yang melahirkan dan membesarkan kita dengan susah. Bila mak ayah sudah meninggal, semoga diampuni dosa, dilapangkan kubur. Bila mak ayah kita masih hidup, sehat hendak mak ayah kita selalu dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام يا أرحم الراحمين. اللهم صحي أجسادنا ونور قلوبنا، نور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Demikian dan terima kasih. Silap dan salah mohon maaf. Usikum wa nafsi bertaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.